Cerita ini tuh dimulai di sebuah momen yang begitu menegangkan. Semua orang tuh berteriak, panik dan juga ketakutan. Mereka tuh nggak tahu mereka ada di mana dan apa yang sedang mereka lakukan. Dari banyaknya orang di sana, orang yang paling menarik jelas adalah Lee Kyong. Alih-alih berteriak ikutan panik, Lee Kyong ini malah memilih untuk mencari tahu apa yang terjadi. Nah, Lee Kyong itu mulai memeriksa apa yang sedang terjadi sekarang. Dia tuh menemukan ukiran rune di lantai. Nah, sedetik kemudian, Lee Kyong tuh terkejut. Gimana enggak? Seperti sebuah film atau video game, di depannya tuh muncul seorang malaikat. Bukan cuma itu, ada juga tuh monster yang muncul dan mulai menggedor-gedor tempat mereka terjebak. Ya jelas lah, semua orang mulai makin panik. Mau secantik apapun malaikat yang muncul, kalau ada monster serem yang ngikutin mereka, ya jelas kita tuh bisa kencing celana, bos. Nah, Lee Kyong yang panik mengingat beberapa hal. Sebelumnya, dia tuh cuma makan malam dengan tenang, kemudian notifikasi muncul di smartphone-nya. Notifikasi tersebut mengajak untuk berpartisipasi dalam sebuah game. Lee Kyong itu setuju dan sekarang secara tiba-tiba dia berada di tempat asing tersebut. Di tengah Lee Kyong yang terus mencari informasi apa yang terjadi, seseorang kemudian menyentuhnya. Pria ini bertanya, apa Lee Kyong udah tahu sesuatu? Ya jelas dong, Lee Kyong tuh nggak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tuh bisa menyimpulkan satu hal dengan jelas, kejadian ini bukan mimpi. Setelah beberapa saat, malaikat yang muncul di depan orang-orang mulai berbicara. Nah, dia nih mengaku dialah yang mengirim undangan ke semua orang. Semua manusia yang ada di sana itu telah terpilih sebagai warrior untuk menghentikan kehancuran dunia. Sayangnya, katanya nggak semua orang bisa mencapai benua yang akan mereka selamatkan. Mereka semua itu harus membuktikan diri dulu dengan bisa bertahan hidup di sana. Nah, malaikat yang ada di sana terus mengatakan berbagai macam hal, guys. Tempat para manusia sekarang itu dikenal sebagai the starting point. Di sini tuh ada berbagai macam persediaan, mulai dari minuman, makanan, dan bahkan senjata. Nah, di sini setiap orang akan bertarung. Mereka tuh punya kesempatan untuk mendapatkan special class untuk menjadi bertambah kuat. Kekuatan di tempat ini terbagi atas 4 tingkatan. Ada yang namanya common, rare, heroic, dan yang paling tinggi itu ada legendary. Setelah semua penjelasan tersebut, malaikat nggak bertanggung jawab ini kemudian pergi dan bilang ke semua orang harus menyelamatkan diri mereka sendiri. Dinding kaca yang membatasi manusia dan monster pun telah mulai dihancurkan. Setelah pembatasnya mulai hancur, semua orang mulai dilanda kepanikan. Gimana enggak, monster tuh mulai bakal menyerbu mereka. Di dalam kepanikan ini, semua orang tuh mulai ngecek status window yang mereka miliki. Pemain utama kita, yaitu Lee Kyong, punya stat yang lumayan ampas, guys. Dari 7 indikator, dia tuh cuma punya 5 rank common dan cuman ada 2 heroic. Enggak ada legendary satupun. Setelah melihat hal tersebut, Lee Kyong tuh penasaran dan mulai melihat fitur unik miliknya. Fiturnya tuh juga cuma kelas heroik dengan nama Mind's Eye. Dengan fitur unik miliknya, Lee Kyong tuh bisa melihat status Windows semua orang. Fitur unik ini emang kedengaran OP, guys, karena cuma Lee Kyong tuh yang punya hal tersebut. Sayangnya hal itu bertolak belakang dengan pendapat sistem. Sistem di notifikasi tuh mengungkapkan kalau fitur unik dan stat Lee Kyong itu adalah sampah yang bahkan gak bisa bertahan hidup. Perkataan sistemnya tuh emang kasar banget, tapi yakinlah guys, makin hari sistemnya nih bakal makin kampret banget. Nah, Lee Kyong yang dikatakan akan menjadi pupuk di hadapan para monster jelas nggak terima. Lee Kyong tuh marah dan mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Di momen ini, para monster udah berhasil menembus pembatas dan mulai menyerang para manusia. Lee Kyong tuh tahu betul dirinya bukan pemain utama di anime-anime isekai yang bisa solo kill ratusan monster. Satset, monsternya mampus. Jadi, Lee Kyong tuh harus memutar otaknya untuk bisa bertahan hidup. Di sini Lee Kyong kemudian menemukan abang-abangan pemegang perisai. Saat mengecek status windownya, endurance atau ketahanan abang-abang ini ternyata punya rank heroic, guys. Bahkan udah sampai 30 poin. Lee Kyong tersenyum licik karena udah mendapatkan perisai hidup untuk dirinya sendiri.
Li Qiong langsung saja ngedeketin abang-abangan tadi. Li Qiong tuh meminta arahan dan akan bertarung bersama, anjay. Nah si abang-abang ini malah panik karena ternyata tuh dia nggak punya minat bertarung. Di sini nih Li Qiong memanfaatkan situasi dengan bilang semua orang tuh harus bertahan hidup. Abang-abangan ini pun jadi kagum dan sekarang mau ikutan bertarung. Ya meskipun di detik-detik awal si abang ini tuh hampir jadi santapan goblin. Untung aja Li Qiong masih sempat menahan serangan goblin tadi dan menyelamatkan si abang perisai. Dan begini si abang tadi bilang kalau dia tuh akan mengikuti Li Qiong. Li Qiong tersenyum karena sudah mendapatkan orang yang bisa dia manfaatkan. Li Qiong dan abang perisai itu terus bertarung bersama. Akhirnya mereka udah melihat sebuah pintu untuk keluar. Di momen ini, Li Qiong tuh sempat galau karena ada orang lain yang meminta tolong. Orang ini tuh udah mulai jadi santapan para goblin cebol di sekitarnya. Li Qiong terdiam melihat hal tersebut. Sedetik kemudian, dia tuh maju menghampiri pria yang sekarat tadi. Pria ini tersenyum, tapi setelahnya tuh dia terkaget-kaget. Li Qiong tuh ternyata cuma mau mengambil perbekalan milik pria tadi dan lalu kabur. Tindakan Li Qiong ini sih emang gak bermoral, tapi apa mau dikata guys, kita kan juga mau tuh bertahan hidup. Nah, Li Qiong itu kabur dengan sekuat tenaganya. Si abang perisai juga ikut di belakang Li Qiong dan beberapa saat kemudian mereka tuh udah mendapatkan tempat untuk berlindung. Li Qiong kemudian sadar suatu hal sekarang, abang perisai yang ada di dekatnya itu emang punya badan gede, tapi secara pemikiran dia tuh penakut banget. Bahkan dari tadi dia bertanya ke Li Qiong apa yang terjadi. Li Qiong tuh cuma ngejawab kalau dia tahu apa yang terjadi, dari tadi sih dia udah pulang ke rumahnya makan kimchi. Nah, Li Qiong itu setidaknya udah bisa memprediksi beberapa hal, adanya stat, kelas, dan juga monster. Kehidupan ini itu seperti sebuah video game. Makanya tuh bisa jadi kalau mereka terus mengalahkan para monster, mereka tuh bakal level up dan membuka unique class. Ya mirip banget dengan game RPG pada umumnya. Nah dengan begini, mereka tuh cuma punya satu hal untuk dilakukan, yaitu berusaha untuk naik level. Caranya, ya mengalahkan monster. Di tengah pembicaraan antara Li Qiong dan juga abang perisai tadi, muncullah seekor Cyclops raksasa di depan mereka. Anehnya, monster ini tuh nggak menyerang mereka berdua padahal tuh udah deket banget. Li Qiong tuh lewat main eye ternyata bisa melihat status window para monster juga. Monster ini ternyata emang gede banget tapi punya penglihatan yang buruk. Li Qiong menyuruh abang perisai untuk nggak ribut. Secara perlahan tapi pasti Li Qiong mengambil tombak dan maju ke depan. Dia tuh ngehancurin Cyclops tersebut dengan susah payah. Ya tapi bayarannya juga setimpal. Li Qiong naik level dan statnya juga ikutan naik. Abang Tameng yang melihat aksi Li Qiong ini tentu saja jadi terkagum-kagum. Li Qiong kemudian mulai melakukan ceramahnya. Li Qiong bilang kalau dia bisa naik level maka si abang Tameng pasti juga bisa. Bahkan si abang Tameng tuh bahkan bisa jadi lebih baik. Nah, abang Tameng makin terharu guys. Abang Tameng ini kemudian ingin memulai perkenalan. Keduanya tuh dari tadi emang gak saling kenal karena saking paniknya mereka berdua dikejar monster. Nah, nama abang Tameng tadi ternyata Park Dog-gu. Li Qiong juga memperkenalkan nama aslinya sambil tersenyum. Li Qiong sadar dia tuh udah mendapatkan kepercayaan dari Dog-gu, perisai hidup untuk terus bertahan di sana. Li Qiong dan Park Dog-gu tentu saja harus terus bekerja sama. Li Qiong memperlihatkan kebolehannya dengan mengambil beberapa aksesoris dari si Cyclops tadi yang baru dia kalahkan. Aksesoris tersebut kemudian disesuaikan pada Park Dog-gu. Stat Park Dog-gu naik lagi dan membuatnya makin tersenyum. Li Qiong tuh udah sumpek dengan senyuman abang-abangan berjenggot ini. Makanya Li Qiong menyarankan untuk mereka bergegas memulai perjalanan lagi. Baru memulai perjalanan sebentar, keduanya tuh langsung dikagetkan lagi dengan satu hal. Ada cewek yang kelihatannya lemah banget dan kabur dari kawanan monster. Cewek ini berteriak minta tolong. Ya dengan insting bertahan hidup, Li Qiong tuh menyuruh Park Dog-gu untuk cuek aja dan harus kabur secepatnya. Mereka jelas harus selamat duluan.
Di momen genting dikejar monster raksasa sekarang, hal tidak terduga tuh malah terjadi. Mind's Eye milik Lee Ki-young memperlihatkan kalau cewek yang dikejar tadi bernama Jung Ha-yan. Dan si Jung Ha-yan ini ternyata punya stat yang menarik. Stat mananya ada di gelas legendari. Nah, di sini nih, Lee Ki-young terhenti sejenak guys. Lee Ki-young ternyata langsung berubah pikiran setelah melihat stat dari Jung Ha-yan. Dia dan Doggu harus mencari cara bagaimana menyelamatkan si Jung Ha-yan. Mereka tuh menemukan sebuah celah di antara bebatuan dan memanggil Ha-yan. Ha-yan jelas tuh langsung masuk ke sana tanpa pikir panjang. Ha-yan emang sampai di tempat aman, tapi dia juga tuh diikuti oleh para monster. Jadi mau nggak mau, pertarungan mulai terjadi. Dalam pertarungan yang terjadi, Park Dog-gu tuh bisa menahan satu monster. Lee Ki-young juga menyerang monster yang sama dan menjatuhkannya. Sayangnya, di sana tuh nggak cuma ada satu monster. Ada monster lain yang udah siap memberikan tepukan manis ke kepala Lee Ki-young. Lee Ki-young sempat mau mengumpat tuh karena dia udah diambang kematian. Nah, untung saja muncul lagi satu mas-mas berpedang yang membereskan para monster. Kedatangan epic mas-mas ini udah jelas aura farming. Dia itu malah lebih kelihatan sebagai pemain utama isekai ketimbang si Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh sekarang kaget dengan dua hal kan, dia baru saja hampir mati, dan yang kedua dengan munculnya pria ini dan langsung aura farming. Dari status window yang dilihat Lee Ki-young, nama mas-mas ini adalah Kim Hyun-sung. Statnya jangan diragukan, 3 legendary dan 4 heroik. Lee Ki-young bukan cuma kaget karena itu, tapi titel Hyun-sung ini juga mengagetkan, yaitu Regressor of Altanus. Lee Ki-young kemudian bisa memperkirakan kalau Hyun-sung itu bisa jadi telah mengulang hidup beberapa kali. Nah, nggak cukup sampai situ. Saat Lee Ki-young memeriksa ability milik Hyun-sung, Hyun-sung ini adalah Sword Master Expert. Efek unique ability-nya itu meningkatkan semua serangan pedang secara signifikan. Melihat semua ini, Lee Ki-young jelas mulai marah karena iri. Kim Hyun-sung tuh udah kayak Kapten Amerika di dunia isekai. Pokoknya nggak ada obat. Nah, Lee Ki-young dan Kim Hyun-sung mulai berkenalan. Lee Ki-young tuh berterima kasih atas bantuan yang telah dia terima. Nah, di sini Hyun-sung mengungkapkan hal mengejutkan. Kalau dia tuh ternyata sedang membuat sebuah camp untuk mereka yang selamat. Jadi dia mengajak Lee Ki-young dan kelompoknya untuk ikutan tinggal di sana. Lee Ki-young yang cuma mau bertahan hidup, sebenarnya tuh nggak sudi untuk ke sana. Lee Ki-young tahu banget kalau makin banyak orang yang berkumpul, maka akan makin berbahaya. Apalagi orang di camp Hyung-sun itu udah sampai 30 orang loh. Jadi Lee Ki-young itu harusnya memilih untuk tidak terlibat dengan mereka. Lee Ki-young kemudian mempertimbangkan banyak hal sebelum memberikan keputusan, karena Lee Ki-young itu juga sadar kalau Kim Hyun-sun adalah seorang regresor. Artinya tuh Kim Hyun-sun tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Lee Ki-young merasa itu akan lebih untung jika dia hidup di dekat Hyun-sung untuk sekarang. Makanya Lee Ki-young berjudi tuh dengan nasib. Dia setuju menuju camp yang didirikan oleh Kim Hyun-sun. Setelah setuju dengan tawaran Hyun-sun, Ki-young tuh baru sadar tentang Lee Ha-yan. Lee Ki-young mengajak Jung Ha-yan untuk keluar dari persembunyian. Saat Jung Ha-yan muncul, di sini nih Kim Hyun-sun begitu sumringah. Bahkan dia tuh tahu nama Lee Ha-yan. Saking anehnya sikap Kim Hyun-sun pada Jung Ha-yan, Ha-yan tuh bahkan mulai takut pada Hyun-sun dan menempel pada Lee Ki-young. Lee Ki-young sudah bisa menarik kesimpulan dengan hal yang tadi terjadi. Sebagai seorang regresor, Kim Hyun-sun tuh pasti udah melihat akhir dunia. Kim Hyun-sun tentu tidak akan mengulang kesalahan dan dia harus mengumpulkan orang terkuat dari awal. Dengan ketertarikan gak normal pada Jung Ha-yan, Lee Ki-young udah bisa memprediksi masa depan Jung Ha-yan pasti akan cerah karena diincar oleh seorang regresor. Dengan begini Lee Ki-young tuh udah punya 2 pegangan kartu guys, Kim Hyun-sun sang regresor dan juga Lee Ha-yan yang punya potensi menjadi mage terkuat. Semua ini jelas bakal dimanfaatkan untuk selamat dari semua situasi.
Nah, tidak perlu waktu lama, Lee Ki-young, Kim Hyung-sun, dan yang lain udah sampai tuh di camp orang yang selamat. Disinilah muncul lagi satu gadis yang menyambut Hyung-sun dengan hangat. Lee Ki-young tuh ngeliat status window wanita tersebut. Namanya adalah Lee Ji-hye. Dan ternyata wanita ini juga ular berkepala dua. Kenapa bisa seperti itu? Lee Ki-young melihat kalau umur dari Lee Ji-hye ini itu adalah 29 tahun. Tapi dia malah memanggil Hyung-sun dengan sebutan oppa sambil berlaku centil. Padahal umur Hyung-sun itu baru 22 tahun. Ya nggak masuk akal dong. Cewek yang lebih tua manggil oppa ke cowok yang lebih muda. Nah, saat melihat status window Ji-hye, Lee Ki-young tuh melihat kalau statnya tuh lebih sampah dari siapapun. Ada 6 common dan 1 rare. Lee Ki-young sempat emosi tuh karena sistem lagi-lagi mencemooh Lee Ki-young dengan bilang dia tuh dan Lee Ha-yeon sepertinya berjodoh. Di pertemuan singkat ini, Ji-hye memperlihatkan hal yang gak membuat nyaman. Ya, namanya juga ular. Lee Ki-young tuh bisa melihat kalau Ji-hye mulai menilai semua orang. Ji-hye melihat Doggu sebagai orang yang bisa diandalkan dengan perisainya. Sedangkan Ha-yeon dan Ki-young itu pasti dinilai gak berguna. Ha-yeon adalah wanita lemah yang sedang terluka, dan Ki-young itu cuma pria kurus biasa. Makanya Ji-hye tuh cuma menggoda Doggu. Ya, tapi karena otak-otot dari Doggu ini gak terpengaruh, dia tuh mengaku kalau dirinya bisa selamat karena Lee Ki-young. Ji-hye sebenarnya tuh nggak peduli amat akan hal itu. Tapi dia tetap saja bermanis-manis depan Lee Ki-young untuk menjaga image-nya. Lee Ki-young kemudian sadar kalau si Ji-hye ini punya sifat yang sama dengannya. Ular ketemu ular. Lee Ki-young yang baru tiba itu mulai melihat keadaan dari camp Hyung-sun. Lee Ki-young udah mulai merasa hal buruk bakal terjadi. Di sana cuma ada orang lemah. Bisa-bisa Lee Ki-young tuh bakal jadi perisai manusia buat mereka semua. Tapi Lee Ki-young tuh nggak punya waktu untuk protes, jadi dia harus istirahat untuk sekarang. Nah, keesokan harinya, Lee Ki-young tuh langsung jujur pada Kim Hyung-sun tentang penilaiannya pada semua orang di camp tersebut. Hyung-sun nggak melawan pendapat Lee Ki-young. Dia sadar kalau kondisinya tuh emang sangat buruk. Apalagi sekarang, stok minum dan makanan mereka tuh berkurang drastis. Ya naifnya lagi, Hyun-sung ini tuh berencana untuk terus menyelamatkan lebih banyak orang. Lee Ki-young yang melihat aksi heroik Hyun-sun tuh sebenarnya nggak empati sama sekali. Bahkan secara terang-terangan, Lee Ki-young bilang kalau 30 orang di sana hampir 90% beban. Ya, Hyun-sung yang emang udah naif dari awal itu masih bisa bilang kalau mereka bukan beban. Mas-mas ini butuh orang untuk bertarung, tapi juga tidak bisa meninggalkan orang yang ada di sana. Lee Ki-young kemudian memberi solusi cantik. Dia dan Doggu akan tetap membantu Hyun-sung, tapi Lee Ki-young jujur kalau dirinya tidak memiliki sisi heroik seperti Kim Hyung-sun. Jadi kalau mau disuruh terjun dalam api untuk semua orang, ya jelas Lee Ki-young bakal menolak. Hyun-sun yang mendengar betul kejujuran dari Lee Ki-young kemudian memakan umpannya. Dia ternyata tidak akan membuat Lee Ki-young dan Doggu bekerja tanpa imbalan. Sekarang mereka tuh tinggal membicarakan apa imbalan yang Lee Ki-young inginkan jika membantu Kim Hyung-sun. Lee Ki-young kemudian tersenyum karena tahu kedepannya si Kim Hyung-sun ini bakal bisa dimanfaatkan karena memakan umpan dengan sangat mudah. Sekarang Lee Ki-young tinggal mendorong sedikit lagi. Lee Ki-young bilang kalau dia akan mendukung Hyung-sun dan menjadi bagian dari rencana masa depan pendekar pedang tersebut. Jadi persoalan camp ini, Lee Ki-young bilang dia bakal terlibat sepenuhnya. Padahal Lee Ki-young ini cuma mau memanfaatkan keadaan. Mainnya halus banget Mas Lee Ki-young. Nah, Lee Ki-young bilang pada Hyung-sun kalau secara gambaran besar dia mengerti apa yang Hyung-sun inginkan. Hyung-sun ini ingin membawa semua orang ke benua yang dijanjikan. Lee Ki-young bilang itu naif. Bertahan hidup tanpa menyerang di sana adalah pilihan orang idiot. Mungkin saja tuh para survivor di camp Hyung-sun itu bisa nggak dimakan oleh para monster. Tapi mereka tetap bakal meninggal karena kelaparan. Jadi strategi Hyung-sun untuk cuma bertahan jelas adalah pilihan orang tolol. Hyun-sun yang mendengar hal ini itu cuma bisa terdiam karena tahu itu adalah fakta. Jadi sekarang Hyun-sun mau mendengarkan ide dari Lee Ki-young. Asal
asalkan Lee Kyung tidak mengorbankan satu orang pun di sana. Lee Kyung tuh tersenyum karena berhasil menaruh paku di kepala Hyung Sun. Paku yang membuat Hyung Sun merasa Lee Kyung ini adalah strategis yang lebih pintar darinya. Padahal Kim Hyung Sun ini kan yang regresor. Nah, keesokan harinya, Lee Kyung, Hyung Sun, dan Doggu udah maju buat membasmi monster. Mereka bertiga ini ternyata bertugas masuk ke dalam area berbahaya untuk mencari makan dan minum. Strategi penaklukan monsternya tuh lumayan simple. Doggu bakal menahan monster dan Hyung Sun itu bakal membereskan mereka semua dengan pedang. Lalu Lee Kyung ngapain guys? Lee Kyung nge-chill bro. Dia tugasnya tuh cuma memperhatikan sekitar. Kalau Lee Kyung ini nggak bermoral banget, dia sih udah duduk santai ongkang-ongkang kaki sambil bikin kopi. Setelah area yang mereka masuki telah dibereskan, Hyung Sun tuh kemudian memutuskan membagi tim. Dia akan menahan para monster, kemudian Lee Kyung dan Doggu bakal mengumpulkan makanan dan minuman. Tentu saja Lee Kyung tuh setuju karena kerjaannya enggak berbahaya. Di tengah mengumpulkan persediaan, Lee Kyung dan Doggu mulai berbicara. Doggu ternyata tuh sebenarnya galau sekarang karena dia merasa menjadi beban untuk semua orang. Hal ini karena persoalan Doggu belum membuka kelas apapun. Lee Kyung menenangkan Doggu dengan bilang, pasti mereka juga punya kesempatan nantinya untuk membuka kelas. Pokoknya ini tuh cuma persoalan waktu doang. Doggu juga nggak boleh berkecil hati di sana karena pertarungan lebih mudah berkat dirinya. Setidaknya itu tuh yang dikatakan oleh Lee Kyung. Dia dengan pujian secuil tersebut, Doggu tuh langsung luluh lagi. Nah, di momen pembicaraan Doggu dan Lee Kyung, hal mengejutkan kemudian terjadi. Lee Kyung ternyata mendapatkan kelas pertamanya. Ada 4 pilihan tuh yang diberikan sistem pada Lee Kyung. 3 rank common, yaitu warrior, archer, dan mage. Kemudian 1 rank rare, yaitu commander. Lee Kyung tuh udah memeriksanya dan ada hal yang cukup aneh. Warrior, Archer, dan Mage itu ternyata bisa menambah stat mencapai 3 poin padahal ranknya cuma common. Sedangkan Commander yang ranknya itu rare malah cuma mendapatkan penambahan 1 poin. Ya emang sih ada embel-embel pandangan lebih luas, tapi Lee Kyung tuh merasa itu bisa jadi jebakan dari sistem. Di tengah kebingungan dari Lee Kyung, Hyung Sun kemudian muncul. Hyung Sun sadar kalau Lee Kyung tuh udah mendapat kelas pertamanya. Lee Kyung juga mengaku dia tuh galau banget memilih yang mana, warrior, archer, mage, atau commander. Doggu yang mendengar kegalauan Lee Kyung mencoba membantu. Doggu bilang Kyung ini cocok banget ambil kelas commander. Bakal keren kan kalau Lee Kyung ada di garis belakang, memerintah pasukan dengan jumlah besar. Pokoknya gambaran Doggu ini tuh Lee Kyung udah jadi kayak jenderal perang buat melawan para monster. Ya emang keren ya. Nah lalu bagaimana dengan pendapat Hyung Sung sang regresor? Hyun Sung tuh malah mau Lee Kyung menjadi seorang archer. Karena archer bisa membantu perburuan dan juga bisa mencari tempat yang lebih aman. Ya maka dimulailah pertarungan opini antar Kim Hyung Sun yang mau Lee Kyung jadi archer dan Park Doggu yang mau abangnya itu jadi commander. Lee Kyung yang ada di sana menikmati banget apa yang terjadi di depannya. Lee Kyung kemudian menyendiri dan enggak terasa dia udah memilih kelas. Doggu dan Hyun Sung langsung heboh mau cari tahu apa yang dipilih oleh Lee Kyung.